pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Dialog Jember pada hari ini. Tentu saja masih bersama narasumber kita pada hari ini, Mbak Yosi. Oke Mbak Yosi, kita melanjutkan perbincangan segmen sebelumnya ya Mbak ya. Tadi sempat Mbak Yosi mengatakan bahwa satu hari itu menghabiskan 20 kilo pakan kucing ya Mbak ya, dan 4 kilo pakan anjing, begitu ya. Nah, dari banyaknya jumlah pakan yang diberikan setiap harinya itu, biaya dari mana Mbak kalau boleh tahu? Kalau biaya dari mana, kita banyak pengajuan support bantuan atau proposal ke beberapa pihak. Dan alhamdulillah selama beberapa tahun ini sudah ada lebih 10 support yang bantu kita. Terus untuk di Jember sendiri, itu kita dibantu sama istri dari Bapak Aruna atau anak dari Bupati Jember, dari Kak Vita dan keluarga. Gitu. Berarti emang setiap bulannya memberikan donasi begitu apa bagaimana? Iya, mereka rutin memberikan donasi untuk kita di sini. Terus dan ada juga dari beberapa artis yang emang sudah mendukung kita gitu. Alhamdulillah ya Mbak ya, banyak yang support ya. Iya. Nah kalau boleh tahu, 20 kilo itu kisaran berapa ya Mbak habisnya? Kalau satu sak pakan kucing ya, itu per hari harganya 450. 450 iya. Per hari ya? Iya, itu untuk kucingnya aja. Kalau untuk anjingnya itu satu sak bisa dipakai untuk seminggu. Dan harganya per saknya lebih murah ya, dari 385.000. Gitu. Kalau boleh tahu total keseluruhan setiap harinya untuk hewan yang ada di rumah singgah ini berapa ya Mbak ya? Kalau untuk tiap harinya kita harus butuh biaya sekitar 700.000. 700.000. Iya, soalnya di sini saya juga bukan buat hewan aja ya. Kita juga ngajak nih anak-anak muda yang emang sebelumnya suka di hal-hal negatif ya, kita ajak ke sini, tapi kita nggak ngasih mereka banyak sih gitu. Jadi kita ajak mereka, tapi kita kasih makan gitu. Kita kalau ada rezeki ya kita kasih gitu. Kalau enggak ya sudah, kan namanya relawan. Seperti itu. Berarti uang donasi ini tadi tidak hanya untuk merawat kucing yang ada di sini, namun juga untuk keperluan-keperluan lainnya seperti memberikan asupan makanan kepada relawan dan lain sebagainya begitu ya Mbak? Benar. Oke, terima kasih. Baik Mbak, untuk selanjutnya saya ingin bertanya nih Mbak, dari beberapa banyak kucing, anjing dan monyet yang ada di sini itu, Mbak Yosi melakukan rescue, hasil dari melakukan rescue, atau ada orang yang mengirimkan sendiri Mbak ke rumah shelter ini? Iya, semuanya. Ada yang nganterin ke sini dengan alasan sudah tidak bisa merawat. Intinya kayak seperti pup sembarangan, pip sembarangan, mereka nggak suka. Jadi diantarkan ke sini. Tapi kita tegaskan sekali lagi, kalau untuk kucing-kucing yang ditaruh di sini dalam keadaan sehat, itu kita nggak mau menerima sebenarnya. Tapi kalau emang udah terpaksa, kita mintain mereka buat sterilkan dulu kucingnya. Nah, seperti itu. Kalau emang belum disteril, bisa lewat yayasan kita juga atau bisa lewat dokter lain. Kita nggak masalah. Gitu. Nah, kalau tadi mengatakan bahwa ada orang yang memberikan atau menitipkan hewan peliharaannya di sini, itu tindakan dari pegawai atau relawan yang ada di sini itu memberikan edukasi terlebih dahulu, bagaimana cara merawat kucing yang benar atau anjing yang benar, itu dilakukan atau tidak Mbak? Iya, pasti. Karena kalau udah kucing yang diantarkan dalam keadaan sehat, itu tadi ya, bisa stres, mati, nggak mau makan gitu. Jadi di sini anak-anak udah menjelaskan semuanya, dan dengan catatan kalau kucing sudah ditaruh di shelter itu tidak bisa dihubungi lagi, tidak bisa ditanyai kabarnya gimana, terus tidak bisa diambil kembali. Gitu. Berarti emang sudah menjadi hak milik dari rumah singgah? Iya, benar. Oke. Nah, namun jika ada yang ingin mengadopsi, apakah diperkenankan Mbak? Sangat diperkenankan. Iya, tapi untuk sementara ini yang kita adopsikan hanya kucing lokal saja. Untuk anjing dan monyetnya masih belum ya Mbak ya? Iya. Gitu. Baik, nah
itu tadi perbincangan kita pada hari ini mengenai sejarah, kemudian mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan di rumah shelter, rumah singgah Carry Home ini. Nah, mungkin ada pesan nih dari Mbak Yosi selaku founder dari rumah singgah ini kepada pemirsa mungkin? Baik. Okay. Khususnya buat orang-orang ya yang emang tidak suka kucing, please kalian nggak perlu untuk mukul, menyiksa, menendang, menyiram. Karena sejatinya kalaupun kalian sudah disuruh pergi atau diusir dengan lembut, pasti mereka sudah mau pergi sendirinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, please sadar dengan steril. Untuk yang memelihara kucing ya, bukan untuk yang lain-lainnya. Kebanyakan orang naruh di sini masih belum dalam keadaan sudah disteril. Di kota kita ini masih sangat minim mengerti tentang adanya sterilisasi untuk mereka. Karena emang banyak banget orang-orang yang mengira kalau di steril itu bisa membahayakan dan kita dosa kayak gitu ya. Sebenarnya kucing, anjing dan lain-lainnya kalau sudah di steril dia bakalan lebih sehat, lebih anteng, lebih lincah dan lebih sehat, jarang kena penyakitnya. Jadi kita di sini pengen banget nih, ayo sama-sama saling peduli dong sama hewan-hewan jalanan atau satwa jalanan yang emang jelas-jelas terlantar ya. Biar kita kan hidup berdampingan nih, masa sih kita nggak bisa berbagi tempat juga untuk mereka gitu. Oke, mungkin itu tadi ya Mbak pesan Mbak Yosi untuk pemirsa di rumah yang menyaksikan perbincangan kita pada hari ini. Baik, terima kasih Mbak Yosi atas waktunya sudah mau berbincang bersama kami dalam program Dialog JTV Jember. Semoga Mbak Yosi dan suami dan para relawan yang ada di rumah singgah ini mendapatkan catatan amal baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, dan amin ya rabbal alamin. Semoga pemirsa yang ada di rumah tergugah setelah melihat tayangan yang telah kami perbincangkan pada hari ini. Baik, mungkin yang dapat di-highlight dari perbincangan kita pada hari ini, jangan melakukan kekerasan terhadap hewan, entah itu hewan peliharaan ataupun hewan yang terlantar di jalanan, karena mereka itu sama-sama makhluk hidup ciptaan Tuhan seperti kita juga. Jadi marilah kita berempati juga dengan mereka, begitu. Baik, saya Hafidiah Salimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.